Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Bawaslu tertibkan ribuan alat peraga kampanye yang salahi aturan. Seorang polisi di Tebing Tinggi berikan gratis bibit bunga ke rumah ibadah dan sekolah. Tradisi mandurung di Desa Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumur hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bawaslu Kota Medan menertibkan alat peraga kampanye dan alat peraga sosial yang melanggar ketentuan. Seribuan APK pun terpaksa diturunkan oleh petugas gabungan dari sejumlah titik di Medan. Bawaslu Kota Medan dan petugas gabungan kecamatan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan di Jalan Sisinga Mangaraja, Medan, Sumatera Utara. Alat peraga kampanye yang ditertibkan melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tidak hanya itu, lokasi penempatan APK dan APS juga dinilai melanggar sesuai tata kota yang telah diatur oleh Pemko Medan. APK dan APS yang dipajang sembarangan tersebut dinilai telah merusak estetika kota. Hampir sekitar seribuan alat peraga kampanye berbagai jenis APK atau APS yang kita tertibkan di 21 kecamatan, 151 kelurahan di Kota Medan. Nah, untuk yang sekarang ini sebenarnya kita kemarin ada kesepakatan dengan pihak kecamatan dan juga Pemko Medan bahwa penertiban itu sebenarnya bisa dilakukan jika memang melanggar aturan baik Perda Kota Medan atau juga aturan-aturan lain yang memang spanduk itu terpasang di luar aturan begitu, termasuk dia di pohon. Karena nggak perlu kan harus ada keterkaitan dengan kita. Kalau dia memang terpasang di pohon, itu jelas berarti melanggar tata kota kan begitu. Dan juga Dinas Pertamanan dan Kebersihan nggak perlu harus ada keterangan dari kita, karena itu kan kewenangannya. Karena memang zonasi APK itu sudah diatur dan sudah diputuskan. Bahkan di jalan-jalan protokol sendiri pun dilarang untuk pemasangan APK begitu. Nah, terkait untuk sekarang kita masih menginstruksikan kecamatan untuk mentabulasi, karena kemarin ada kesepakatan kita dengan pihak kecamatan sekota Medan. Kita akan mendorong upaya penertiban itu 1 kali 3 minggu sampai selesai masa tahapan kampanye, atau kita targetkan di hari terakhir masa kampanye 3 hari sebelum 1 hari di hari terakhir itu masuk masa tenang. Hingga saat ini Bawaslu sudah menertibkan sebanyak seribuan APK dan APS dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Bawaslu Kota Medan juga menargetkan sebelum masa tenang kampanye, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran APK yang ada di Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan meminta kepada seluruh aparatur sipil negara yang berdinas di wilayah Kota Medan dan kecamatan untuk menjaga dan menjamin netralitas pada pilkada. Setiap ASN yang terbukti terlibat dalam pilkada akan mendapatkan sanksi berupa penundaan gaji, penundaan pangkat, atau pemberhentian dengan hormat. Netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi perhatian utama Bawaslu Kota Medan. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Bawaslu Medan, Fadli, mengatakan, kedua pasangan calon wali kota Medan yang akan bertarung dalam pilkada serentak nanti merupakan pejabat petahana dan seorang menantu Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran akan keberadaan ASN yang ada di Kota Medan jika ikut terlibat kampanye baik di media sosial maupun secara langsung terhadap salah satu calon kepala daerah. Untuk itu, pihak Bawaslu Medan sudah memberikan peringatan ketika bertemu dengan pejabat Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, bahwasanya setiap ASN yang terbukti terlibat dalam pilkada akan mendapatkan sanksi berupa penundaan gaji, penundaan pangkat, maupun pemberhentian dengan hormat.
Kita dari awal sudah melakukan pencegahan. Ini terkait hal ini kita buktikan dengan mengadakan seperti rakor, kita undang itu. Kita undang mulai jajaran PNS di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan sampai kadis dinasnya juga kita undang. 3 kali kegiatan itu kita sosialisasikan agar pada saat ini kita berharap ASN yang ada khususnya di Pemko Medan agar benar-benar netralitasnya terjaga. Maka kita mengundang mereka. Tetapi terhadap mungkin pelanggaran nanti mereka melakukan, kita akan lihat dulu, kita cermati apa yang mereka lakukan pelanggaran tersebut. Nah, jika ini nanti bisa kita teruskan kepada KSN untuk melaksanakan tugasnya. Gitu. Sanksi yang diberikan, Bang? Tergantung jenis pelanggarannya. Jadi kita hanya sifatnya meneruskan nanti. Kita lihat dulu terhadap pelanggaran apa yang dibuatnya selaku ASN. Nah, nantinya kita akan, kalau ini memang terbukti ataupun tidak ya nanti, kalau memang terbukti kita akan memberikan kepada suatu rekomendasi kepada ASN untuk melakukan penindakan terhadap ASN yang tidak netral dalam melaksanakan pilkada ini ya, mereka kalau misalnya ada ikut terlibat ya, Bang? Iya, ikut terlibat. Bang, sejauh ini sudah ada yang ditemukan, Bang, ASN yang terlibat, Bang? Nah, sejauh ini sampai saat ini kita akan dalam rangka pencegahan melaksanakannya semuanya, jadi sehingga ya, ini kita sampaikan. Jadi jika ada pun misal begitu, segera laporkan saja kepada kita. Oh. Hingga saat ini memang belum ada ditemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum ASN di masa kampanye yang sudah berjalan selama 3 pekan ini. Pihak Bawaslu Medan juga terus mendorong Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan supaya mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang telah menjadi target operasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun saat pengembangan, petugas sempat mendapat perlawanan dari adik tersangka yang mengacungkan samurai. EPS alias Tonggek, pengedar narkoba, warga Aik Batu Torgamba Labuhan Batu Selatan, yang menjadi target operasi pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, akhirnya diringkus petugas. Sebelumnya petugas mengamankan kurirnya IA dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu bruto 5,43 gram. Sedangkan dari tangan tersangka EPS, petugas menyita berbagai alat isap dan sabu 1,61 gram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, saat pihaknya akan melakukan pengembangan di kediaman tersangka EPS, terjadi perlawanan dari pihak keluarga yang mencoba menghalang-halangi petugas. Salah seorang adiknya berinisial PFS mengacungkan sebilah samurai sambil mengancam personil. Pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu. Atas informasi tersebut, langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba beserta dengan beberapa perwira dan anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ya. Pada hari itu ada 2 orang yang kita amankan atas nama inisial IA dan EPS. Kemudian atas pengembangannya kita melakukan pencarian. Ya. Dugaan mungkin masih adanya narkotika lain yang disimpan di rumah tersangka EPS. Tersangka EPS dan IA dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan PFS dipersangkakan melanggar pasal 335 ayat 2 Junto 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tren menanam bunga hias selama pandemi COVID-19 semakin meningkat di seluruh kalangan masyarakat seperti di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Namun di tengah mahalnya harga bunga, seorang oknum polisi rela untuk membagi waktunya menanam bunga. Hasilnya bunga itu pun dibagikan gratis kepada warga. Polisi ini bernama Aibtu Terlaksana Sembiring yang saat ini bertugas di Polres Tebing Tinggi dengan jabatan KASPK. Di tengah-tengah bertugas sebagai abdi negara, ia masih menyempatkan diri untuk membuat pembibitan bunga. Bunga yang ia pilih jenisnya bunga kertas. Pekerjaan tambahan ini ia lakukan semenjak pandemi COVID-19. Lokasi pembibitan ia lakukan di lingkungan Gereja Batakaro Protestan atau GBKP di Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi. Ide pembuatan bibit bunga kertas ini berawal dari tren menanam bunga hias serta ingin berbuat sesuatu yang lebih berarti untuk sesama. Namun bunga yang ia tanam tidak untuk perseorangan, melainkan dibagikan kepada rumah-rumah ibadah dan sekolah. Kegiatan hari ini kita ada membagikan bunga ke 51 madrasah sama masjid, 1 dari Hindu, 2 dari wihara, dan 1 dari gereja. Terus ini Bang, bunganya dibibitkan sendiri? Ya, ini pembibitan bunga ini program saya pribadi, mengingat udah 6 bulan masa COVID ini, jadi saya ciptakanlah karya baru, bagaimana kita berkarya di saat pandemi. Kita buatlah pembibitan bunga, dan pembibitan bunga ini kita sumbangkan ke rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali. Sementara salah seorang penerima bunga gratis dari SMA Negeri 1, Umi Elis mengatakan program pembagian bunga secara gratis ini sangat bagus dan sangat membantu untuk penghijauan. Pihak sekolah sangat tertolong dengan kegiatan ini apalagi di tengah pandemi saat ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Umi Elis, guru agama di SMA 1 Tebing Tinggi dan Kepala Sekolah MDT Al-Waslia Sudirman, mewakili sahabat-sahabat Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Sembiring, di mana program penghijauan ini luar biasa bagus. Salah satu program sekolah yaitu Go Green. Jadi penghijauan ini bisa dimulai sejak dini dengan cara kita menanam bunga yang ada di sekolah kita. Kami sangat tertolong sekali dengan program ini ya, Pak Biring ya. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan bunga 1 sekolah 10 bunga. Insya Allah bermanfaat. Dan semoga program ini bisa juga tertular dan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Untuk saat ini sudah ribuan bunga kertas yang dibagikan. Bila ada rumah ibadah dan sekolah yang berminat untuk bunga kertas gratis ini, silakan berkunjung ke lokasi pembuatan bunga di lingkungan Gereja Batakaro Protestan, Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, akibat dampak pandemi COVID-19, warga Desa Cimbang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih budidaya cacing tanah untuk meningkatkan perekonomian yang sempat terpuruk di tengah pandemi COVID-19. Warga Desa Cimbang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih beralih ke budidaya cacing pasca pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tingkat ekonomi warga menurun. Alasan ini dikarenakan harga jual cacing tanah di pasaran sangat tinggi, yang mencapai harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Imam selaku pengusaha budidaya cacing tanah ini mengatakan, dirinya menggeluti usaha ini dikarenakan permintaan pasar akan cacing tanah jenis cacing merah atau African Nightcrawler atau Lumbricus rebellus ini sangat tinggi. Cacing tanah ini nantinya akan diekspor ke luar negeri seperti Korea dan Cina untuk dijadikan bahan dasar kosmetik dan kecantikan. Dan untuk budidayanya sendiri tidak membutuhkan modal yang besar, hanya bibit cacing tanah, kotoran lembu, serta wadah penampung.
Dan dari 1 kg bibit cacing tanah dapat menghasilkan panen 3 kg hingga 4 kg cacing selama 45 hari yang dibudidayakan di wadah ukuran 60 cm x 40 cm x 30 cm. Untuk pemasaran sendiri, dirinya mengaku sudah memiliki pembeli yang siap menampung hasil panen. Bahkan dirinya mengaku tidak dapat memenuhi permintaan pasar 10 ton per bulannya akibat kurangnya pasokan cacing tanah. Konsep kami membangun rumah cacing ini adalah sebagai konsep edukasi, termasuk konsep untuk cikal bakal lahirnya agrowisata. Agrowisata yaitu agrowisata cacing, misal kata agrowisata kopi, dan juga di sini sebelum bergerak di dunia cacing, saya bergerak di dunia kopi. Jadi banyak yang mau saya tarik ya wisatawan luar. Contohnya kita memberikan budidaya cacing agar supaya di desa-desa kami yang ada kurang lebihnya 190 kakak ini bisa menerapkan budidaya cacing seperti itu. Untuk mengembangkan gairah masyarakat akan potensi budidaya cacing tanah ini, dirinya mengundang masyarakat dan pebisnis lainnya untuk melihat secara langsung bagaimana budidaya cacing tanah tersebut. Menurut salah seorang masyarakat, bisnis cacing tanah ini sangat menarik dan menjanjikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, di mana tingkat ekonomi masyarakat terpuruk. Lanjut Kepala Kantor Pos Kabanjahe ini, dirinya akan mendiskusikan kerjasama dengan pengelola dalam hal pengiriman barang dan bidang lainnya untuk menunjang bisnis ini lebih maju dan berkembang. Kalau hari ini saya sudah mendapatkan banyak pengetahuan atas budidaya ternak cacing yang ada di Desa Cimbang ini, ya. Saya bersyukur bahwa ini saya melihat satu potensi yang besar, ya. Usaha ini benar-benar bisa menjadi solusi di masa Covid ini. Ya, saya melihat karena proses pengerjaannya pun tidak terlalu sulit. Dan juga memang saya melihat ya tidak terlalu juga membutuhkan investasi yang besar. Jadi kalau memang ini suatu peluang, kenapa tidak? Ya, jadi saya sangat merespon sekali dengan budidaya cacing ini. Ya, semoga nanti yang seperti yang sudah saya lihat di Cimbang ini bisa juga terjadi ada di Kabupaten Dairi Sidikalang. Ya. Yang juga semoga nanti bisa terlaksana untuk budidaya cacing ini. Khususnya yang kami rindukan juga boleh ada di Parongil. Budidaya cacing tanah ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengembangkan usaha tani ini menjadi BUMDes yang hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan mampu menambah penghasilan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Karo. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, umumnya kambing memiliki 2 tanduk, namun berbeda dengan kambing milik seorang peternak kambing di kisaran Sumatera Utara. Kambing milik peternak tersebut dinilai cukup unik karena memiliki 4 tanduk. Inilah kambing jantan jenis domba Garut milik Abeng alias Saman, seorang peternak kambing warga Jalan Cut Nyakdin, kisaran Sumatera Utara. Kambing milik peternak berusia 42 tahun ini memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dengan kambing pada umumnya. Kambing ini memiliki 4 buah tanduk di kepalanya. Keempat tanduk kambing ini tersusun rapi di bagian atas kepala, sebagaimana posisi tanduk kambing umumnya. Kondisi tersebut tidak sama dengan jenis kambing lainnya yang hanya memiliki 2 buah tanduk. Kambing jantan tersebut dibeli pemiliknya sekira 1 tahun lalu dari seorang temannya sesama peternak kambing. Dirinya merasa tertarik membeli kambing tersebut karena keunikannya. Bahkan dari hasil kerja kerasnya, kambing unik yang awalnya hanya berjumlah 1 ekor itu, saat ini sudah berkembang menjadi 3 ekor. Awalnya kayak mana bisa bertanduk 4 atau ada perkawinan memang sengaja atau? Memang bibitnya dia pesen lah gitu bandotnya.
Ini di sini memang atau beli dari luar? Beli dari luar. Beli dari luar itu memang bandotnya juga bertanduk 4 ya? Ya, bertanduk 4 juga. Oh, jadi ini turunannya? Iya, turunan. Oh, gitu. Jenis kambing apa nih, Bang? Jenis kambing Garut itu. Garut ya? Ada berapa ekor Bang yang bertanduk 4? Tanduk 4 ini 3 ekor. Memang untuk dikembangbiakkan atau gimana, Bang? Iya, untuk kembang biakan. Kemudian ini apakah berarti kemungkinan berarti itu dijual juga ya Bang? Iya, untuk dijual juga. Sementara, meski memiliki dan memelihara puluhan ekor kambing dari berbagai jenis seperti kambing Jawa, kambing domba, dan kambing koplo, pemiliknya sangat menyayangi kambing jantan jenis domba Garut tersebut. Bahkan pemiliknya berencana akan terus memelihara dan mengembangbiakkan kambing tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga desa Gunung Tua Batang Onang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berbondong-bondong menangkap ikan di Sungai Aiksi Hapas. Hal ini dilakukan saat sungai mengalami pasang surut. Seperti inilah jika Sungai Aiksi Hapas mengalami pasang surut. Puluhan warga desa Gunung Tua Batang Onang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, berbondong-bondong mandurung atau mengakap ikan di Sungai Aiksi Hapas. Ikan dari hulu sungai yang terbawa derasnya arus Sungai Aiksi Hapas ditangkap warga menggunakan alat tradisional yang terbuat dari jari kecil bertangkai rotan. Tak hanya itu, warga juga menjala. Salah seorang warga desa mengatakan, mereka sengaja menangkap ikan jika sungai pasang. Aktivitas ini sudah menjadi tradisi bagi warga desa. Lagi cari ikan ini, Cari ikan? udang di sungai. Oh. Sungainya lagi besar, cari udang ini. Berarti udah tradisi sini ya, Kak? Iya, kalau airnya besar cari udang. Banyak yang dapat ya, Kak? Alhamdulillah banyak ini. Jenis ikannya apa yang dapat, Kak? Ada belut, ada udang, ada ikan. Oh, berarti dimanfaatkan ya, Kak, Iya, air yang besar ini? dimanfaatkan. Untuk mendapat ikan tersebut, warga hanya menunggu sebentar saja agar ikan masuk ke perangkap. Menangkap ikan atau yang biasa disebut daerah ini mandurung sudah menjadi tradisi bagi warga jika banjir musiman. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar secara virtual mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20 yang akan digelar tahun depan. Presiden telah menunjuk 6 provinsi untuk menyelenggarakan turnamen, yakni DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu saya minta laporan, update terkait dengan kesiapan, terutama terkait dengan kesiapan stadion utama dan stadion pendukung di 6 kota yang telah ditunjuk, dan pada rapat yang lalu kita sudah memilih 6 provinsi sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan, yaitu di DKI Jakarta, di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali. Dan saya juga ingin mendapatkan laporan dari PSSI mengenai kesiapan Timnas yang akan berlaga dalam Piala Dunia U20. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan
dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U22 2021. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.